Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan praktek metode analytical hierarchy process. Sebetulnya fungsi dari AHP, metode AHP itu untuk melakukan pemilihan, untuk menentukan keputusan kita itu mau mengambil pilihan mana yang lebih tepat ketika dihadapkan pada beberapa pilihan 1, 2, 3 dan sebagainya. Maka dengan menggunakan metode AHP ini kita akan bisa menentukan pilihan yang paling tepat. Misalkan bisa aja ini bisa digunakan untuk melakukan pilihan, ya, pilihan antara bank syariah A, misalkan bank syariah Mandiri, bank BNI Syariah, bank syariah bank Mega Syariah. Kita menentukan mana yang paling pas, ya, yang paling tepat dengan berbagai macam kriteria, sehingga ini akan diperoleh satu kesimpulan bahwa bank A akan lebih tepat dijadikan sebagai pilihan untuk investasi atau menabung. Kayak ini nanti, yang ini bisa dibaca sendiri. Kita langsung saja pada satu contoh, ya. Misalkan di dealer itu ada tersedia motor Ninja dan Tiger kemudian Fiction. Dalam contoh ini nanti ada seorang namanya Adi bingung antara Ninja dengan Tiger, lebih suka mana. Dia ketika dihadapkan pada Ninja dengan Tiger lebih suka Ninja, tapi kalau Tiger dengan Fiction dia lebih suka Tiger. Kalau di antara Ninja dengan Fiction lebih suka Fiction. Nah, bingung kan? Maka salah satu metode AHP inilah yang bisa digunakan untuk menganalisis mana yang lebih tepat. Oke, kita langsung pada contoh, pada langkah yang pertama dalam menentukan penyusunan metode AHP itu. Kita harus membuat tabel dulu. Namanya tabel skala kuantitatif dalam sistem pendukung putusan. Ini ada tabel-tabel fungsinya penting, ya. Ini ada angka 1, 3, 5, 7, 9, ya, 2, 4, 6, 8. Ini ada definisinya. Angka 1 itu definisinya kedua elemen sama pentingnya. Penjelasan, dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan. 3, elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain. Penjelasannya, pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan dengan elemen yang lain. Kemudian 5, definisinya elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lain. Kalau tadi itu sedikit lebih penting, ini sekarang lebih penting daripada elemen yang lain. Penjelasan, pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya. Kemudian yang berikutnya ada intensitas kepentingan angka 7. Ini maksudnya satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen yang lain. Jadi tingkatannya, kalau tadi itu sedikit lebih penting, kemudian lebih penting, lebih mutlak penting daripada elemen yang lain. Kemudian penjelasannya, satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek. Kemudian angka yang 9, satu elemen mutlak penting daripada elemen yang lain. Kalau tadi itu lebih penting, jauh lebih penting, jelas lebih penting, sekarang mutlak lebih penting, jadi atasnya lagi. Penjelasannya, bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. Ini kalau dalam penelitian bisa dikatakan sebagai kode, ya. Kalau dalam penelitian ada skala 1, 2, 3, 4, 5, ya. Saya kira seperti itu. Nah, sekarang angka-angka yang genap 2, 4, 6, 8 ini definisinya nilai-nilai antara 2
nilai pertimbangan N yang berdekatan. Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara dua pilihan. Kebalikan, jika aktivitas I mendapat satu angka dibanding aktivitas J, maka J mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan I. Oke, nanti aja dalam prakteknya kita nggak sampai situ. Ini yang terpenting kita sudah tahu definisi dari angka-angka 1, 3, 5, 7, 6, 9, dan 2, 4, 6, 8. Tabel yang kedua, ini untuk menginterpretasinya, menafsirkan perbandingan yang berpasangan tadi. Deskripsi A sama pentingnya dengan B. Nama pasangan kan berarti kan harus ada dua minimal. Kriteria 1. A sama pentingnya dengan B. Kriterianya 1. Kenapa? Dari mana angka 1? Dari sini. Dari intisari kepentingan 1. Kedua elemen sama pentingnya. A sama pentingnya dengan B. Maka ketika nilainya 1, ketika A itu memiliki kriteria 1, maka B juga sama 1. Kemudian A sedikit lebih penting dari B. Maka kriterianya A itu 3, B-nya 1. Kriteria A sedikit lebih penting dari B. Kriterianya 3, yang B 1. Berarti perbandingannya B1 A3, 1 berbanding 3. Di A lebih penting dari B. Di sini 3, B-nya 1. A secara signifikan lebih penting dari B. Kalau tadi sedikit lebih penting, sekarang A secara signifikan lebih penting dari B. Kriteria A 5, kriteria B 1. Ini dari mana angka 5? Ini dari sini lagi. Dari definisi elemen yang 1 lebih penting daripada elemen yang lain. Sehingga di sini dapat perbandingan 1 berbanding 5. A jauh lebih penting dari B, maka kriteria A 7, kriteria B 1. Perbandingannya 1 berbanding 7. A secara absolut lebih penting dari B. Ini sudah mutlak. A secara absolut lebih penting dari B. Sehingga perbandingannya A-nya nilainya 9, B-nya 1. Oke, ini dulu bisa dihayati dulu ya, untuk interpretasi perbandingan berpasangannya. Kemudian di sini kita masuk ke contoh. Adi berulang tahun yang ke-17. Kedua orang tuanya janji untuk membelikan sepeda motor sesuai yang diinginkan Adi. Adi memiliki pilihan, yaitu motor Ninja, Tiger, dan Vixen. Adi memiliki kriteria dalam pemilihan sepeda motor yang nantinya akan dia beli. Itu kriterianya pertama, desainnya bagus, kualitasnya lumayan ya, kemudian irit dalam bahan bakar. Jadi pertama desain, kita harus menentukan kriterianya dulu. Pertama desain, kualitas, dan juga irit. Desain aja kalau kualitasnya jelek kan kurang bagus juga. Maka kira-kira nanti kita tentukan dulu desainnya, kualitasnya, keiritan dalam hal bahan bakar. Nah, nanti jatuhnya ketika kita menghitung ya, mana yang akan dipilih oleh Adi, apakah Ninja, Tiger, dan Vixen. Apakah nanti yang lebih bagus, apakah yang lebih dominan itu di Ninja ketika digabungkan desain, kualitas, dan irit, ataukah Tiger. Nah, oke. Kita langsung contoh. Sini. Penyelesaian tahap pertama menentukan bobot dari masing-masing kriteria. Bobotnya 1. Desain lebih penting 2 kali daripada irit. Desain lebih penting 2 kali daripada irit. Dia menentukan bobotnya atau kriterianya. Bobotnya 2, kriterianya desain, bobotnya 2 kali lebih daripada irit. Desain lebih penting 3 kali daripada kualitas.
desain lebih penting 3 kali daripada kualitas. Dan yang berikutnya, irit lebih penting 1,5 kali daripada kualitas. Kita masuk pair comparison matrix. Ini matrik perbandingan berpasangan. Hanya pair comparison itu matrik perbandingan berpasangan. 1. Kriteria. Ini desain, irit, kualitas, ada priority factor. Nah, kita masuk ke desain dulu. Desain ketemu dengan desain 1. Desain ketemu dengan berpasangan dengan desain 1. Nah, ketika desain, kok kenapa 1? Ini kan 1, apa namanya, ini kan kita menentukan pasangan, lagi menentukan matrik ya. Di sini nanti akan kita lebih jelasnya nanti sambil mengalir saja. Desain 1, ketika desainnya 1, iritnya 2. Kok kenapa 2? Karena di sini kan di kriteria desain lebih penting 2 kali irit. Maksudnya lebih penting 2 kali itu 2 kali irit. Ketika desainnya 1, maka iritnya 2. Kenapa? Nah, 2 kali irit. Iritnya 2 kali. Kemudian di sini kualitasnya 3. Desain lebih penting 3 kali daripada kualitas. Desain lebih penting 2 kali daripada kualitas. Desain 3. Desain 3. Desainnya 1, kualitasnya 3. Oke, sebentar. Irit di sini 0,5. Kita masuk dulu ke kolom tengah. Irit berpasangan dengan irit berarti kan 1. Kita kembali ke kriteria yang awal. Irit lebih desain lebih penting 2 kali daripada irit. Desain lebih penting 2 kali daripada irit. Maka ketika iritnya 1, otomatis kan berarti dibagi 2, desainnya setengah. Oke, kita teruskan. Tahap pertama, oke, kita teruskan. Ini ada pair comparison matrix. Desain 1, desain lebih penting 2 kali daripada irit. Sini desain 1 berarti iritnya 2, karena 1 sini 2 kali iritnya. Desainnya 1 berarti iritnya 2 kali. Kemudian desain lebih penting 3 kali daripada kualitas. Kualitasnya 3, desainnya 1 maka kualitasnya 3. Berikutnya yang irit di sini dalam kriterianya irit lebih penting 1,5 kali daripada kualitas. Di sini kita 1. Kenapa 1? Ini kan berhadapan irit dengan irit, maka di sini kan otomatis 1.
Nah, sekarang kita mau menerjemahkan, mau masukkan angka-angka yang ada di kolom kualitas dan desain. Ketika iritnya 1, maka kualitasnya 1,5. Dari mana? Dari sini. Dari irit lebih penting 1,5 kali daripada kualitas. Artinya satu irit 1,5 kualitas. Berikutnya, ketika iritnya 1, maka desainnya setengah. Kenapa? Karena di sini desain lebih penting 2 kali daripada irit. Ketika iritnya 1, maka desainnya 0,5. Ketika berpasangan dengan irit dan desain, maka iritnya 0,25. Ya, 0,25. 0,5, sorry. 0,5. Karena kan setengahnya irit, berarti bukan setengahnya irit, sorry. Desain lebih penting 2 kali daripada irit, berarti ketika iritnya 1, maka ini desainnya 0,5. 0,5 ini kan berarti kan iritnya kan 2 kali, 2 kalinya 0,5 kan 1, sama dengan setengahnya sama dengan setengahnya irit kan. Kemudian kualitas ketika berhadapan dengan kualitas otomatis kan 1, tapi ketika berhadapan dengan irit, di sini 1,5 daripada kualitas. Maka ketika kualitas berhadapan dengan iritnya 0,667. Dari mana? Kan diambil dari 1,5 kalinya kualitas. Ya, 0,667 kali 1,5, tinggal hitung aja. Kemudian ketika kualitas berhadapan dengan desain, di sini desain lebih penting 3 kali daripada kualitas. Desain lebih penting 3 kali daripada kualitas. Kenapa di sini 0,333? Ya kan tinggal dikalikan aja. 0,33 kali desain lebih penting 3 kali daripada kualitas. 0,33 kali 3 berapa? Kan 1. Ya, sepertiganya. Desain mau di sini sepertiganya. Kualitasnya 1, desainnya 0,33. Nah, sekarang kita mau menghitung priority factor. Nah, ini priority factor tuh dari mana sih angka-angka ini? Priority factor itu diambil dari 1 dibagi 1,833 sama dengan 0,5455. Begitu juga 0,27 itu dari mana? Ini dari 0,5 dibagi 1,833 sama dengan 0,2727. Kemudian yang ini 0,1818 dari mana? Dari 0,33 dibagi 1,833. Ya, 0,1818. Sehingga nanti ini dijumlahkan dulu, 1 tambah 0,5 tambah 0,33 jumlahnya 1,833. Jadi untuk mendapatkan ini kita jumlahkan dulu jumlahnya. Dari 1, 0,5 iritnya desainnya dijumlahkan dulu, 1 tambah 0,5 tambah
0,33 sama dengan 1,833. Iritnya 2 ditambah 1 ditambah 0,667 sehingga jumlahnya di sini 3,667. Kemudian kualitas juga sama ditambah 3 tambah 1,5 tambah 1 jumlahnya 05,55. Nanti baru diketemukan priority vektornya. Nih, kemudian ini dijumlahkan juga. Nah, setelah itu kita mencari principal eigenvalue atau alpha max. Nah, ini dari mana? Ini hasil perkalian sel. Artinya 1,833 dikali 0,5455. Hasilnya 0,999 0,015. Kemudian yang irit juga sama 3,667 dikali 0,2727 nilainya 0,99. Yang berikutnya iwalitas 5,5 dikali 0,1818 hasilnya ini. Sehingga kalau dijumlahkan ini dijumlahkan semua 2,997924. Nah, kita memahami perhitungan yang dulu. Perhitungan tadi itu kenapa sih? Nah, ini dari gambar di atas, priority vector kolom paling kanan ini menunjukkan bobot dari masing-masing kriteria. Ini kriteria desainnya berarti 0,55. Kriteria irit bobotnya 0,2727. Kriteria kualitas bobotnya 0,1818. Jadi dalam hal ini desain merupakan bobot tertinggi atau terpenting menurut AD. Disusul irit dan yang terakhir adalah kualitas. Oke, kita menghitung dulu. Cara membuat tabel seperti di atas. Nah, sekarang tadi kan masih kosong. Kemudian kita isi. Untuk perbandingan antara masing-masing kriteria berasal dari bobot yang telah diberikan AD pertama kali. Jadi perbandingan ini 1, 2, 3, 1, 1,5, 1, 0,33. Ini kan sebetulnya dari ini. Dari bobot yang ini. Desain lebih penting ini. Nih dari sini nih. Kemudian yang kedua, sedangkan untuk baris jumlah merupakan hasil penjumlahan vertikal dari masing-masing kriteria di jumlah. Desain di jumlah, irit juga di jumlah, kualitas juga di jumlah. Nih hasilnya sekian. Untuk priority vector didapat dari hasil penjumlahan dari semua sel di sebelah kirinya pada baris yang sama. Setelah terlebih dahulu dibagi dengan jumlah yang ada di bawahnya. Kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan angka 3. Jadi tadi ini 1 dibagi 1,833 hanya sekian. Dijumlahkan dulu baru nanti ketemu. Ini sebetulnya kita langsung saja sama kayak 1 per itu hanya hasilnya sama, ketemunya sekian. Ini 1,83. Ini kan sebenarnya menghitungnya kan memang agak ribet, tapi sebetulnya sederhana. Kita cukup menghitung 1 dibagi 1,833 0,5. Ini perhitungannya akan sama kok. Ini kalau di sini kan kita harus menghitung setelah terlebih dahulu dibagi dengan jumlah yang ada di bawahnya. Menghitung. Kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan angka 3. Nanti itu akan sama kok ketemunya. 1 dibagi 1,833 hasilnya sekian. Kemudian 0,5 dibagi 1,833 sama juga. Kedua dibagi 3,667 hasilnya akan sama.
yang paling simpel ini 1 dibagi 18,33, ini 0,5 dibagi 1,833, 0,33 dibagi 1,833, ini akan sama ketemu. Kemudian untuk mencari principal eigen value atau alpha max, rumusnya adalah menjumlahkan hasil perkalian antara sel pada baris jumlah dan sel pada kolom periode vektor ini yang tadi saya 1,833 dijumlah dengan 0,5455, hasilnya sekian. 3,667 dikali 0,277, hasilnya sekian, 0,99. 5,5 dikali 0,1818, hasilnya sekian. Jumlahnya ini nanti principal eigen value nya 3. Kenapa ini akan dibulatkan 3? Kemudian menghitung konsistensi indeks atau CI dengan rumus CI sama dengan alpha max min 1. Ini sebetulnya alpha max min 1 dibagi alpha max min n dibagi dalam kurung n min 1. Alpha max nya di sini kan 3, kemudian n nya, n itu jumlah, desain irit kualitas sistem cuma 3 kan, jadi 3 dikurangi 3 0 ya, dibagi 2. Kenapa 2? Karena n nya kan 3 dikurangi 1 jadi 2, jadi 0 dibagi 2. CI nya berapa? Ya 0. Kemudian untuk menghitung nilai CR itu konsistensi rasio. Kenapa di sini 0,0? Nah, kita hitung. Menggunakan rumus CR sama dengan CI, konsistensi indeks dibagi RI. Nilai RI itu tabel ya, itu untuk mencari random konsistensi indeks. Artinya itu indeks konsistensi random ya. Indeks kekonsistensian random atau dalam bahasa Sundanya nilai pembangkit acak. Ini sebenarnya sudah baku tabel RI ini. Nah, untuk mencari CI-nya tadi berapa? CI-nya di sini tadi CI-nya 0. Kemudian per RI-nya berapa? Nah, ini ada tabel RI. Untuk mencari RI, kita menghitung N-nya ada berapa. Jadi untuk N sama dengan 3. N-nya sama dengan 3 kenapa? Kok N-nya 3? Ya kan ada apa namanya? Cuman ada desain, irit, dan kualitas, itu kan jumlah kan 3. Nah, ini N1 0. Kalau N-nya 1 RI-nya 0, N-nya 2 RI-nya 0. Sekarang N-nya 3 RI-nya 0,58. Di sini ditemukan RI 0,58. Kalau N-nya 4 dan seterusnya tinggal melihat di tabel saja. Ini yang agak lebih lengkap. Nah, berarti tadi CI-nya 0 dibagi 0,58. Jumlahnya dihitung ketemu di angka 0,0% ya. 0 dibagi 0,58 ketemunya di angka 0,0%. Oke. Di sini ada tafsir ya. Jika hasil perhitungan CR lebih kecil atau sama dengan 10%, maka ketidakkonsistenan masih bisa diterima. Sebaliknya, jika lebih besar dari 10% tidak bisa diterima. Artinya, kenapa di sini ada konsisten? Kita kan milih ya. Milih ada 3 desain, kemudian irit, dan juga kualitas. Ini kan tentu ada nilai-nilai unsur konsisten. Konsisten itu
apa ya, eh, istiqomah ya, konsistensi. Milih kan kadang-kadang pelin-pelan. Orang kan kadang-kadang kalau dihadapkan satu pilihan itu kadang-kadang pelin-pelan. Pelin-pelan itu artinya yang kadang milih satu A, kadang yang ini ya, kadang A dipilih pada saat tertentu, B dipilih pada saat tertentu. Nah, ini kan kadang-kadang kita apa namanya? Kadang-kadang itu milih itu enggak konsisten. Nah, maksudnya milih itu enggak konsisten gimana ya? Contohnya kita memilih satu saat tertentu kita milih yang bagus, tapi di saat yang lain kita milih desain. Ya, itu kekonsistenan. Contoh yang paling mudah itu konsistensi itu ya simpelnya kayak orang milih, kalau pagi milih pagi bilang A, sore lain lagi bilang B, nanti siang nanti bilang C. Itu saya kira itulah ketidakkonsistenan. Kalau konsistensi itu kan, kalau konsisten kan harusnya tetap. Nah, maksudnya di sini dalam soal perhitungan, angka konsistensi itu bisa ditentukan, bisa diukur dengan angka, namanya konsistensi indeks, dan lebih semua lagi konsistensi rasio. Ini kan ada 3 pilihan, desain, irit, kualitas. Ini bisa aja kan kita itu nggak konsisten. Kenapa nggak konsisten? Ya faktornya macam-macam. Nah, di sini hasil akhir itu bisa diukur dengan namanya konsistensi rasio, angka konsistensi. Saya kira kita langkah yang berikut. Jadi ketemu di angka. Untuk langkah yang pertama sudah ditemukan angka-angka ini yang penting, ini yang saya merah-merah, 0,5455. ini angka desain, iritnya ketemu 0,2727, kualitas ketemu 0,1818. ini nanti dikip angka ini, nanti akan berfungsi di tahap selanjutnya. Kemudian berikutnya tahap kedua. Kebetulan teman Adi memiliki teman yang memiliki motor yang sesuai dengan pilihan Adi. Setelah Adi mencoba motor temannya tersebut, Adi memberikan penilaian. Ini yang disebut dengan sebagai pair wire comparison, perbandingan berpasangan. Kita kembali ke desain yang tadi, desain dan kualitas ini jadi pertimbangan. Jadi setelah menentukan kriteria desain, kemudian kualitas, kemudian irit ya, lalu mencoba. Pertama kan menentukan kriterianya dulu, kemudian mencoba. Ada 3 motor, Ninja, kemudian Tiger, dan Fiction. Nanti kira-kira dirasa mana perhitungan yang paling tepat yang akan dipilih oleh Adi itu yang mana? Apakah yang Ninja atau Tiger atau Fiction? Tentu ini ya sebetulnya sih kalau apa namanya secara sederhana, mungkin nggak perlu juga kita menghitung menggunakan AHP ya, tinggal pilih aja. Tapi kan ini kan bagi perusahaan terkadang yang seperti ini butuh angka-angka, apalagi nanti kalau kita penelitian untuk menentukan bank A, bank B, atau bank C, itu saya kira dibutuhkan ini ya, untuk penelitian ilmiah ada angka-angka yang perlu kita tentukan. Ninja ya, setelah mencoba sehingga dirasa-rasa Adi menentukan 0,5455. 0,5455 itu adalah angka yang paling tepat. Yang akan dipilih oleh Adi itu yang mana? Apakah yang Ninja atau Tiger atau Fiction? Nanti kira-kira dirasa mana perhitungan yang paling tepat yang akan dipilih oleh Adi itu yang mana? Apakah yang Ninja atau Tiger atau Fiction? Ini nanti dikip angka ini, nanti akan berfungsi di tahap selanjutnya.
Kereta selanjutnya, Ninja 4 kali desainnya lebih baik daripada Tiger. Dirasa-rasa Ninja ini 4 kali desainnya lebih baik daripada Tiger. Daripada Tiger, dibanding Tiger, Ninja ini bisa dikatakan desainnya 4 kali desain Tiger. 4 kali desain Tiger. Mungkin kalau lebih sederhananya ya, di Ninja misalkan ada lampu yang bagus, di Tiger bagus, di motor Tiger lampunya kurang bagus. Nah, kemudian di Ninja ada rem cakram dengan hiasan mungkin ya. Di Tiger ternyata nggak ada. Saya kira-kira itu. Ini hanya contoh saja. Ninja 4 kali desainnya lebih baik daripada Tiger. Ninja 3 kali desainnya lebih baik daripada Fictionnya. Jika disandingkan antara Ninja dengan Fiction, Ninja itu 3 kali desainnya lebih baik daripada Fiction. Nah, tuh untuk berikutnya, Tiger setengah kali desainnya lebih baik daripada Fiction. Desain Tiger itu setengah kali lebih baik daripada Fiction, jadi 50% lebih baik, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya, jika di soal irit ya, Ninja sepertiga kali lebih irit daripada Tiger. Ninja seperempat kali lebih irit daripada Fiction. Tiger setengah kali lebih irit daripada Fiction. Ini soal desain, ini soal irit, kemudian soal kualitas. Ninja 3 kali lebih berkualitas. Ya, mungkin kalau contohnya kalau yang ini ya, kalau yang Ninja sepertiga kali lebih irit daripada Tiger, bisa aja kalau Tiger itu 1 liter, Ninja itu sepertiganya, berarti 0,33 liter, kayak gitu kira-kira. Berarti irit mana? Nah ya, berarti dalam hal ini irit Ninja. Ninja 3 kali lebih berkualitas daripada Tiger. Dari sisi kualitas itu bisa dalam bentuk tangguh ya, keker, kemudian bisa mungkin lebih kencang ya. Saya kira itu. Ninja 3 kali lebih berkualitas daripada Tiger. Bisa lihat dari kecepatan umpamanya. Kalau Ninja itu bisa di angka 100 kilo per jam, dari sementara Tiger itu cuma kecepatannya hanya 30 kilo per jam, kira-kira seperti itu contohnya. Ninja 5 kali lebih berkualitas daripada Fiction. Nah, kalau dari Fiction jauh, Tiger 2 kali lebih berkualitas daripada Fiction. Kalau kita sandingkan Tiger 2 kali lebih berkualitas daripada Fiction, 2 kali lebih berkualitas. Kalau Tigernya 1, Fiction itu setengahnya. Kalau 1 ya, Fictionnya 2. Kemudian, nah ini kita tadi sudah menyusun kriteria-kriteria. Kemudian ini kriteria lebih lengkapnya. Nah, ini kita satu persatu. Kita hitung satu persatu. Dari desain dulu. Ini kan ada desain sendiri, ini desain, kriteria desain nanti dengan ini ya perhitungannya. Kemudian irit nanti perhitungannya dengan ini. Sementara kualitas, kriteria kualitas dan perhitungannya dengan ini. Kayak kita satu persatu. Desain Ninja. Kita kembali ke kriteria yang soal desain. Ninja 4 kali desainnya lebih baik daripada Tiger. Ninja 4 kali desainnya lebih baik daripada Tiger. Ninja 4 kali desainnya lebih baik daripada Tiger. Kita masuk sini. Ninja ketemu Ninja 1.
ketika berhadapan dengan tiger berapa? Ketika berhadapan dengan tiger 4. Kenapa 4? Karena di sini 4 kali desainnya tiger. Makanya ketika ninja 1 maka 4. Ninja 3 kali desainnya lebih baik daripada fiction. Sekarang kita fiction. 3 kali desainnya fiction. 1 ninjanya 1, fictionnya 3. Ini direct ninja. Oke, kita masuk ke tiger. Tiger berhadapan dengan tiger, pasangan dengan tiger, ya otomatis kan 1. Karena ini kan pasangannya kan apa namanya? Ya memang bukan berpasangan ya. Ini kan hanya untuk matrik. Kita bermulai dari sini maksudnya. Ketika tigernya 1, maka ninjanya, maka ketika berhadapan dengan ninja, tiger itu 0,25. Kenapa? Karena kan 4 kali desainnya tiger. 4 kali desainnya tiger. Kalau tiger di sini, kalau di angka 1 tigernya, maka ninjanya ketika ninjanya 0, ketika innya 1, maka ninjanya 0,25. Ini kan 4, ini kan 1, karena kan 4 kalinya. Nah di sini 0,25, ya tigernya 1 kan 0,25 kali 4. Kalau tigernya 1, ninjanya 0,25. Karena kan tigernya ya tinggal dibagi saja. Tiger 1 dibagi 4, 0,25. Kemudian ketika tiger berhadapan dengan fiction, di sini kan tiger setengah kali desain lebih baik daripada fiction. Kalau tigernya 1, maka fictionnya setengah kali desainnya fiction, setengah kali lebih baik. Ketika 1, ya 1 dibagi setengah, 1 dibagi, ya tinggal setengahnya, tinggal setengahnya tiger aja. Ya 1 berarti 0,5. Fiction ketika berhadapan dengan ninja, kita masuk ke sini dulu. Fiction berhadapan dengan fiction, mereka dimulai dengan angka 1. Kenapa di sini 0,33 ketika fiction berhadapan dengan ninja? Di sini ninja 3 kali desain lebih baik daripada fiction. Ya sepertiganya. Kalau di sininya 1, kalau di sini kan 3, di sini 1. Sekarang 1, ya sepertiganya 1, 0,33. Kemudian ketika fiction berhadapan dengan tiger, dipasangkan dengan tiger setengah kali. Kalau fictionnya 1, tigernya 2, karena tiger itu setengah kali desainnya lebih baik daripada fiction. Kalau fictionnya 1, fiction kan setengahnya tiger, berarti setengahnya 1, berarti tinggal setengah 1 kali 2, berarti kan 2. Ya tiger itu setengah kali lebih baik. Ketika di sini 1, ya tentu di sini 2 kali lipat, sama dengan 2 kali lipat. Ini setengah kali itu sama dengan 2 kali lipatnya sebetulnya. Di fiction 1, tigernya 2, setengahnya. Oke, saya kira cukup lah ya. Ini tiger setengah kali desainnya lebih baik daripada fiction. Di sini 1, di tigernya 2. Kalau coba 2, setengahnya 2 berapa? Kan 1. Oke. Jumlahnya kita jumlah. Ninja dijumlah dulu ya. 1 tambah 0,25, 0,33. Tiger 4. Tiger 4 tambah 1 tambah 2.
kemudian ninja 3 tambah 0 5 tambah 1 hasilnya sekian. Ini 1,583, ini 7, ini 4,5 jumlahnya. Ini apa fungsinya? Untuk menghitung vektor, dan menghitung hasil perkalian sel. Kita masukkan ke menentukan vektor. Vektor tinggal 1 dibagi 1,583. 1 dibagi 1,583. 0,6233, hasilnya sama. Kemudian 0,25 dibagi 1,5833. Hasilnya 0,1373. 0,33 dibagi 1,583. Ini kalau dihitung sama aja kok. 4 dibagi 7 juga sama. Ya, berarti vektor. Memang idenya ini nanti dihitung sama 3 kali. Tapi ini cukup kok. Ini sudah mewakili karena kan perbandingannya sudah sama. Perbandingannya sudah sama dengan ini. Dengan ninja 4 kali desain dan sebagainya. Jadi cukup menghitung ini sudah ketemu. Menghitung salah satunya aja. Kemudian kita hitung principal eigenvalue. Ini alpha max. Di sini ya tadi sudah 1 sudah ketemu, 2 sudah ketemu. Priority vector didapat dari hasil penjumlahan dari semua sel di sebelah kiri. Nah tadi ini sudah ketemu 0,6233. 4 untuk mencari principal eigenvalue, rumusnya adalah menjumlahkan hasil, sama kan, menjumlahkan hasil perkalian antara sel pada ini 4 ini principal eigen ini 1,583 dikali 0,233 dikali 0,6233 artinya 0,986, kemudian 7 dikali 0,1373 0,9611, 4,5 dikali 0,2394, hasilnya 1, dijumlahkan 3,025. Ini principal eigennya 3,025. Menghitung konsistensi indeks dengan rumus CI sama ya, 3, alpha max-nya kan 3, ini nih principal eigennya kan 3 min n 3,025 min n ya, kemudian dibagi n-1 berarti 2, hasilnya CI nya ini 0,01 atau sama dengan 0,025, bisa dihitung. Bisa dihitung dengan kalkulator. Ya, alpha max 3,025 dikurangi n dikurangi 3 ya, sama dengan 0,025 dibagi n-1 kan 2 dibagi 2 kan 0,0125 sorry ini 0,01 ya, 0,012501 di sini 0,125 cukup, berarti kan 01. Konsistensi rasio. Nah 0,0. Nah, sekarang tadi menghitung konsistensi rasio sama kayak tadi. Kita hitung CI nya 0,01 dibagi RI kan itu menghitungnya dari n sama dengan 3. Kenapa 3? Karena ninja, tiger, dan vixen. Jadi ada 3. Ninja, tiger, dan vixen itu n. Maka di sini 0,58. Kita hitung coba. CI
CR sama dengan CI dibagi RI. CI dibagi RI nya berapa? 0,58. nih N nya 0,58. 0,58 0,215. Oh ya, ini tadi agak agak keliru. Ini 0,215 berarti persentasenya kalau dibikin persen 2%. Coba bisa dihitung dengan kita lihat tadi berapa? 0,125 dibagi RI nya nih 0,58. Dibikin persentase kita ulangi 0,125 dibagi 0,58. Kita hitung untuk memastikan berapa sih persentasenya. Oh, 22%, keliru. Bukan. Tadi 0, kita hitung 0,1 aja ya. 0,1 dibagi 0,58. 0,58 ini nih. Tinggal dibikin persen dari 2%. Ya, ini 0,01 sama aja kan, 0,01 nilainya. Ini 2%. Ini 2%. Ini hasilnya 0,01241 sebenarnya 1,7% atau dibolehkan menjadi 2%. Nah, ketika ini diterjemahkan, jika hasil perhitungan CR lebih kecil atau sama dengan 10%, ketidakkonsistenan masih bisa diterima. Seperti jika lebih besar dari 10%, tidak bisa diterima. Ini 2%, berarti ketidakkonsistenannya masih bisa diterima. Milih desain antara Ninja, Tiger, Fiction. Ketika kita menghitung ini, kenapa sih ada 2%? Kenapa kita harus tahu konsistensi rasio ini untuk mengukur? Kita kan tadi di sini dibikin kriteria sendiri kan. Kita ditaksir Ninja 4 kali desainnya. Nah, ketika kita mengukur 4 kali desain lebih baik, 3 kali desain lebih baik, setengah kali desain lebih baik, ini sebenarnya sah enggak sih? Boleh enggak sih angka-angka itu kita munculkan? Boleh enggak dengan menggunakan, bisa enggak kita mau memunculkan 10 kali desain? Bisa aja sebetulnya. Lah, karena di sini sifatnya subjektif untuk mengukur 3 kali, 4 kali, setengah kali, maka kita ukur di angka CR-nya itu berapa persen. Kalau CR-nya cuma 2%, ini
kaidahnya itu nggak masalah, jadi sah-sah saja. Yang tidak bisa diterima itu ketika dia lebih dari 10%. Berarti ininya bisa aja ninja 20 kali desainnya lebih baik dari Tiger, bisa aja nanti itu angkanya di atas 2%, di atas 10%. Jadi ini untuk menghitung CR ini untuk mengukur kriteria ini sebetulnya sah nggak, boleh nggak kita mengukur, menentukan angka 43,5 dan seterusnya. Jadi dihitung, rasio konsistensinya dihitung. Oke, kita lanjut ke tadi desainnya. Sekarang irit ya, kita masuk ke irit. Ninja sepertiga kali lebih irit daripada Tiger. Ninja seperempat kali lebih irit daripada Fiction. Tiger setengah kali lebih irit daripada Fiction. Ninja sepertiga kali lebih irit daripada Tiger. Oke, kita masuk ke sini. Ini irit ya. Ini irit. Kemudian ketika ninja berhadapan dengan ninja otomatis 1. Nah, ketika ninja berhadapan dengan Tiger, kita lain. Lihat, sepertiga lebih irit dari Tiger. Sepertiganya. Kalau tadi kan 4 kalinya, sekarang sepertiganya. Ninjanya 1, sepertiganya berapa? 0,33. Dan ketika ninja berhadapan dengan Fiction, itu seperempat kalinya. Seperempat kalinya 1 kan 0,25. Masuk ke Tiger. Tiger setengah kali lebih irit daripada Fiction. Masuk dulu sini. Tiger otomatis kita dipasangkan Tiger ketemu Tiger dulu. 1. Ketika berhadapan dengan ninja kan sepertiganya. Tiger itu kan sepertiganya ninja. Nah, kalau sepertiganya ninja, sementara desainnya 1, ya tinggal 1 kali 3 kan 3. Kemudian ketika Tiger berhadapan dipasangkan dengan Fiction, di sini Tiger setengah kali lebih irit daripada Fiction. Kalau 1 Tigernya, Fictionnya otomatis setengahnya 0,5. Jadi kita kita menentukan itu lebih mudah ketika ini ketemu dengan yang sama. Misalnya sini Fiction ketemu dengan Fiction cuma 1. Nah, masuk ke sini. Fiction dimulai di angka 1 maksudnya. Fiction di sini ketika berhadapan dengan Tiger setengah kali lebih irit daripada Fiction, artinya Fiction itu setengahnya Tiger. Kalau Fictionnya 1, otomatis Tigernya kan 2, setengahnya. Kemudian ketika berhadapan dengan ninja, di sini ninja seperempat kali lebih irit daripada Fiction, artinya ketika Fictionnya 1, maka ninjanya 4. Kenapa 4? Karena di sini kaidahnya, ketentuannya seperempat kalinya ninja itu seperempat kalinya Fiction. Kalau sementara kita sudah diisi dulu Fictionnya di sini 1, maka ninjanya 4. Kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 4 8, 0,33 tambah 1 tambah 2 3,333, 0,25 tambah 0,5 tambah 1 1,75. Nah, sekarang kita menghitung priority factornya. 1 berbanding 8 0,125, 3 dibagi 8 0,375, 4 dibagi 8 0,5. Ini lebih mudahnya, lebih simpelnya begitu. Nanti akan sama aja ketemunya juga. Kalau kita menghitung ini tentu akan sama ketemunya. Kemudian kita menghitung tadi priority factor sudah ketemu ya. Untuk mencari principal eigennya kita kali 8 dikali 0,125 1, 3,33 dikali 0,375 1,25, 1,75 dikali 0,5 sama dengan 0,875 ya. Ini untuk menghitung principal eigen nih.
0 prinsipal eigennya ketemu di angka 3,125. Oke, sudah ketemu. Menghitung CI sama ya 3, berarti ini kan alpha max-nya, ini prinsipal eigen alpha max-nya 3,125 dikurangi n-nya kan 3. Dari mana 3 ya? Ini ya, tinja, tiger, fiction, ada 3. Maka di sini 3,125 dikurangi n, hasilnya 0,125 dibagi 2, ketemu di angka 0,01. Ketemu di angka 0,01. Kemudian CR-nya masih sama ya, 0,01 dibagi 0,58 ya, kita hitung. Sorry. Kita hitung aja biar lebih mudah. 0, tadi berapa? 0,01 dibagi 0,58. Nih, kita kali persen aja. Ini berapa sih persentasenya? Sorry. Nanti ya sama kan ya, 1,7. Ini mestinya sama kayak tadi, 2%. Kita hitung tadi mana tadi? Kita ulang lagi. 0,01 dibagi 0,58 sama dengan ini kan, ini ya hampir sama, memang sama kayak tadi. Nih, kali setengah dan 2%. Ini berarti ini sebetulnya sama kayak tadi. Sorry, ada keliru. Ini aja ya, kan 0, dengan 2%, 1,7. Intinya ketidakkonsistenan masih bisa diterima. Ini ngitung irit, kemudian kita menghitung kualitas. Ini sama kok. Jadi ini langkahnya sama. Ini kali 3 kali lebih berkualitas daripada tiger. Ninja 3 kali berkualitas daripada tiger dibanding tiger. Maksudnya ninja 1, ninja 1, tiger 3, karena 3 kali. Kemudian dengan fiction 5 kali, 5. Ketika 2 kali, kemudian berikutnya ini tiger 2 kali lebih berkualitas dibanding fiction. Kalau kita tiger 1, maka berapa ninjanya? Ninjanya 0,33. Kenapa? Karena ninja kan 3 kali lebih berkualitas daripada tiger, kan tinggal 1 dibagi 3 aja, 0,33. Kemudian tiger tidak dengan fiction 2 kali. Ketika tigernya 1, fictionnya 2. Kita ketemu fiction dulu 1. Nah, ninja dengan tiger dulu ya, dengan ninja dulu. Ninja 5 kali lebih berkualitas daripada fiction. Ketika fictionnya 1,
nilainya berapa ya, tinggal dibagi 5, 0,2 atau 0,20. kemudian dihadapkan dengan trigger berapa, 2 kali ya. Ketika ini 1 ya tinggal 1 dibagi 2 aja kan, setengah. Kemudian kita menghitung vektornya, berarti vektor 1 dibagi 0,533 0,6523. 0,33 dibagi 0,1533 0,212. kemudian fiction 0,2 dibagi 1,533, ini 0,1304. hitung lagi principal eigennya sama ini 1,533 dikali 0,6523. Oke, hasilnya 0,9976. 4,5 dikali 0,2172, hasilnya 0,9774. 8 dikali 0,1304, 1,0432, dijumlah 3,0. jadi ketemu principal eigennya 3. Ini untuk langkah 1 kan sudah jelas, 1, 2, 3 sudah ketemu, vektor sudah ketemu. Langkah 4-nya mencari principal eigen sudah ketemu nih, principal eigennya 3,020576. Cara menghitung CI, konsistensi indeksnya CI ya sama, ini ketemunya 0,01 CI-nya. Kemudian kita menghitung CR-nya, saya kira nggak jauh berbeda. CR CI dibagi RI sama 0,01 dibagi 0,58. Ini mestinya sama kayak tadi kok, 2%. Jadi intinya menentukan kriteria ini dianggap sebagai konsisten. Kalaupun angka ketidakkonsistenan itu cuma 2%. Intinya itu menentukan kriteria 3 kali lebih berkualitas, 5 kali lebih berkualitas, 2 kali lebih berkualitas. Ini juga sama. Ini kalau dihitung dengan konsistensi rasio itu cuma 2%, artinya bisa dijadikan sebagai bahan untuk menentukan pilihan, karena di sini termasuk diperbolehkan angka ketidakkonsistennya. Karena kan saya kira angka ketidakkonsisten itu bisa dipahami, karena yang namanya pilihan kan kadang kita dihadapkan pada hanya ada 2 kemungkinan, konsisten atau tidak kan begitu. Itu angka ketidakkonsistenan. Sama halnya kalau kita ya, atau Anda semua melakukan psikotes ya. Psikotes itu sebetulnya salah satu fungsinya untuk mengukur kekonsistenan kita. Maka kadang-kadang itu pilihannya itu biasanya itu dihadapkan pada 100 angka ya, 100 soal. Kita sebetulnya mau lagi dihitung, lagi diuji, kita ini konsisten tidak. Kadang soalnya itu antara di tengah-tengah, kadang-kadang itu sama. Kadang angka soal yang satu dengan soal yang di nomor kesekian itu sama, tapi pilihannya kadang-kadang pilihannya sama, tapi kita terkadang dibawa oleh emosi ya, sehingga pilihannya itu antara nomor 1 padahal soalnya sama, dengan misalkan nomor 30 dengan soal yang sama, itu pilihannya berbeda. Nah, itu berarti angka ketidakkonsistenan. Nah, sebetulnya disitulah letak fungsinya psikotes itu. Kita dicari untuk sejauh mana sih, berapa persen sih konsistensi kita itu. Nah, kerap kali dalam ujian psikotes ya, ketika mau kerja, kadang-kadang kita itu sering gagal di psikotes karena kita nggak konsisten, kira-kira seperti itu. Itu contoh sederhana saja. Oke, kita tiga-tiganya sudah ketemu. Kita menentukan setelah menempatkan bobot untuk ketiga kriteria dan skor untuk masing-masing kriteria,
bagi ketiga motor pilihannya, maka langkah terakhir adalah menghitung total skor untuk ketiga motor tersebut. Untuk itu, Adi akan merangkum semua hasil penilaiannya tersebut dalam bentuk tabel yang disebut overall composite weight. Overall composite weight, desain weight 0,545. Dari mana angka ini? Angka ini kita dapatkan dari angka yang pertama. Nah, ini desain weight-nya diambil dari ini 0,545, irit 0,2727, kualitas 0,1818. Itu diambil dari sini angkanya. Kemudian ini Ninja desainnya 0,6233. Oke ya, ini angka ini sebelumnya sudah saya koreksi. Ini yang sudah saya revisi saat di bagian ini. Nah, ini kalau ini kan enggak menentukan kualitas, ini hanya di desain dan iritnya saja, tapi nanti ketemunya akan sama. Nah, kita tentukan di sini Ninja desainnya 0,6233. Dari mana angka ini kita dapat? Dari ini Ninja, coba kita lihat ya, desain 0,6233 0,6233. Nah, kemudian iritnya Ninja itu 0,125, nih 0,125, dan kualitasnya Ninja 0,6523. Ini kemudian Tiger ya, desainnya 0,373, sementara Fiction 0,2394. Dari mana ini angka? Ini dari sini, nih desainnya Tiger 0,1373. Kita keluar dulu aja. Desain Tiger 0,1373, Fiction 2394, Tiger 9. Ini dibuang aja, ini agak membingungkan. Sudah saya pecah. Ini sudah saya pecah. Sebentar. Nanti dulu. Kita buang aja ini. Ini soalnya agak ada angka yang tidak dihitung. Saya sudah dipisah-pisah. Ya. Desain Proto Victor 0,1373, Fiction 0,2394. Ya, di sini desainnya 0,2394. Untuk irit Ninja 0,125, kemudian Tiger 0,375, Fiction 0,5. Ini sudah irit 0,125, 0,375, 0,5. Kualitas, kita bicara kualitas Ninja 0,6523, Tiger 0,2172, Fiction 0,1304. Nah,
Dari sini kita sudah dapat angka. Cara membuat overflow augmented weight adalah satu, kolom weight diambil dari kolom priority factor dalam matriks kriteria. Ini yang di awal tadi. Nih, yang di awal di sini ya. 0,5452727. Nih, di awal. Yang ketiga kolom lainnya Ninja 3 dan diambil dari kolom priority factor ketiga matriks desain, irit, dan kualitas. Tadi sudah ini. Kolom ini desain Ninja berapa, kolom priority factornya, Tiger Fiction berapa. Kemudian di sini juga irit ya, ini 0,25, 0,375, 0,5 ya. Kemudian kita dapat angka. Kenapa di sini ada komposit 1, komposit 2? Nah, komposit 1 ini dalam contoh yang tadi ya, yang ini tidak dihitung kualitasnya karena mungkin sudah cukup ya, sudah cukup menghitung dengan ini ya. Tapi saya menghitung semuanya, kita ambil yang ini aja, komposit yang weight 2. Ninja di jumlah 0,7483. Ini kan jumlah hasil perkalian sel di atasnya dengan weight. Baris komposit weight diperoleh dari jumlah hasil perkalian sel di atasnya. Oke, ini jumlahnya 0,623 tambah ini 0,7 ya kan. Kemudian ini 0,373, 0,375, 0,172, hasilnya 0,512, 0,239, 0,5, 0,304 ya, hasilnya 0,794. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang memiliki skor paling tinggi adalah Ninja, yaitu 0,7483. Sedangkan Diesel Fiction dengan skor 0,7394. Kemudian skor Tiger 0,5123. Akhirnya Adi akan membeli motor Ninja. Jadi inilah langkah PHP. Jadi ini bukan PHP, AHP, sorry. Kesimpulannya si Adi memutuskan untuk membeli motor Ninja karena angkanya lebih tinggi. Saya kira ini hanya contoh saja dalam penerapan motor Tiger, Ninja, dan Fiction. Ini bisa dijadikan sebagai alat untuk penelitian skripsi atau tesis ya, atau penelitian lainnya. Untuk apa? Untuk menentukan misalkan konsumen nasabah ya. Kalau nasabah itu ketika dihadapkan pada 3 pilihan, misalkan bank A, B, C, misalkan bank syariah A, bank syariah B, bank syariah C, bank syariah D, atau cukup 3 aja kita menyesuaikan dengan contoh ini. Nanti kira-kira si nasabah ini lebih memilih bank yang mana, apakah bank syariah A atau bank syariah B atau bank syariah C. Dibuat kriterianya ya, kita buat kriterianya, nanti bisa melihat di sini, bisa melihat di contoh ini. Kita tentu kalau kan yang paling penting kalau di sini kan hanya desain, kemudian irit dan kualitas. Maka kalau bank syariah bisa nanti indikator bank syariah itu menentukan misalkan pelayan di bank A berapa skornya, pelayan di bank C berapa skornya, pelayan di bank D berapa skornya. Kemudian bagi hasil di sana skornya berapa, di bank A berapa skornya, di bank B berapa skornya, di bank C berapa skornya. Saya kira itu.
Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak ada sih?